Halo moms, welcome back to my channel. Jika kamu masih baru di channel ini, perkenalkan, namaku Betty Lin. Aku itu membuat video anggaran rumah tangga aku sendiri dan membuat video vlog. Walaupun video utama aku itu lebih ke anggaran rumah tangga, aku di sini tidak bermaksud pamer. Aku hanya mau berbagi bagaimana cara aku mengatur anggaran rumah tangga aku dengan cash envelope. Aku mau ucapkan thank you so much buat semuanya yang sudah mensubscribe ke channel ini. Dan bagi yang belum subscribe dan suka dengan video aku, yuk di subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat videonya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu updatean terbaru dari aku. Sebelum mulai cash stuffing minggu keempat, seperti biasa aku mau evaluasi dulu yang minggu ketiganya. Mari kita cek uang eating out 20, 30, 35, 40, 41. Eating out masih utuh 41.000. Akhir-akhir ini aku memang lagi gak selera makan di luar, mungkin karena aku lumayan capek, jadi nafsu makan aku pun agak berkurang. Jadinya gak pengen makan ini dan itu. Kalau aku gak ajak Papi Ricci makan di luar, biasanya pun dia gak makan di luar. Oke, sekarang kita ke binder A7. Binder A7 ini aku jadikan sebagai dompet aku. Kalau untuk dompet yang biasa aku pakai, aku gunakan untuk simpan kartu-kartu penting aku aja ya. Groceries kemarin tidak aku anggarkan, jadi aku lewati. Baby Air ini envelope Ricci, aku gunakan untuk membeli susu, pampers, dan jajanan dia. Dan budgetnya sudah kosong. Untuk belanja buah juga kosong. Transport ini ada dua kategori, yaitu parkir dan uang transport. Untuk transportnya sudah kosong, kalau untuk parkirnya aku mau cek dulu masih ada sisa berapa lagi. Oke mam, di sini aku salah isi kolom, jadi aku perlu perbaiki dulu ya. Lima, 10, 12, masih ada 12.000 lagi untuk parkir. Tadi transportnya udah kosong ya. Untuk kategori galon aku ganti dengan Self Care. Aku mau gunakan untuk nyalon, untuk spa, nail art gitu ya mam. Laundry di skip. Dana jaga-jaga ini habis. Kemarin itu ada teman mama aku yang meninggal, jadi aku titip amplop dan aku gunakan dari dana jaga-jaga ini ya. Gift, ini kategori baru aku gunakan untuk bersedekah ke pengamen ataupun ke pengemis jalanan. Kalau untuk sedekah yang perlu nominal gede seperti panti asuhan, panti jompo, nikahan, itu biasanya aku gunakan dana extra income yang aku simpan di bank account. Jadi beda dengan gift yang ada di binder A7 yang aku jadikan dompet ini ya. Sekarang aku mau hitung sisa budget di minggu ketiga ada berapa lagi. Sisanya ada 73.000. Oke moms, evaluasi minggu ketiga selesai. Sekarang aku mau cash stuffing minggu keempat bulan Juni 2022. Seperti biasa ya moms, sudah aku buat tabel dan sudah aku anggarkan. So tinggal aku postkan uangnya aja di masing-masing kategori. Kita kembali lagi ke dompet. Untuk eating out tidak aku tambahkan. Tadi masih ada 41.000 lagi ya. Groceries tidak aku anggarkan karena dananya juga sudah habis. Untuk Baby Air aku anggarkan susu dan diapersnya 160.000 untuk minggu keempat ini. Aku juga tidak anggarkan uang jajan Ricci di bulan ini ya. Ricci juga baru sembuh dari batuk, jadi aku stopkan aja. Aku lebih beli buah-buahan dan vitamin. Belanja buah juga aku skip. Transport ini ada dua kategori, aku tambah yang parkir dulu yaitu sebesar 5.000. 5, 10, 15, 17. Jadi parkir ada 17.000. Yang kedua untuk uang transport aku anggarkan 15.000. Untuk self care aku tambah 20.000. Jadi self care ada 40.000. Laundry bulan Juni ini tidak aku anggarkan, dana darurat sudah kosong. Oke moms, cash stuffing variable expenses mingguan aku selesai. Sekarang aku mau hitung total cash yang aku tambahkan untuk pengeluaran tidak tetap mingguan aku, yaitu sebesar 200.000. Sekarang kita ke tagihan. Untuk cicilan di minggu ini aku lewati, wifi dapat 46.000.
100, 200, 300, 20, 40, 45, 46. Sudah ada 346.000. Pulsa dan paket data dapat 6.000. 20, 40, 50, 55, 56. Sudah ada 56.000. Listrik kali ini aku lewati. Netflix dapat 4.000. 20, 40, 50, 52, 54. Sudah ada 54.000. Shopping hari ini dapat 100.000. 100, 150, 70, 90, 100, 102, 103. Sudah ada 103.000. Sekarang aku mau ketagihan anak-anak. Untuk anak-anak bindernya kepisah ya. SPP sekolah dapat 25.000. 100, 150, 70, 90, 210, 30, 50, 55, 60, 65, 70. Sudah ada 270.000. Walaupun Ricci dapat beasiswa free uang sekolah, tapi aku perlu mengumpulkan biaya ADM-nya dan pengeluaran tak terduga lainnya selama dia sekolah. Dompet anak dapat 10.000. 50, 100, 150, 170, 80, 90, 200. Sudah ada 200.000. Dominic minggu ini aku lewati. Sekarang kita ke sinking fund. Sebelum aku mulai, aku mau cerita dulu. Biar Mams gak kebingungan, aku tuh memutuskan untuk mereset kembali sinking funds aku. Jadi uang yang ada di sinking fund itu semuanya aku keluarkan dan aku masukkan ke bank account aku. Warga IG pasti sudah tahu alasan aku mereset sinking fund aku. Yuk, aku mau membayar debt aku lebih awal ya. Jadi untuk sekarang ini aku benar-benar debt free. Jadi aku senang banget untuk sekarang ini aku bisa berfokus menabung lebih banyak lagi. Sebenarnya cicilan aku tuh lunasnya di bulan November, but now I'm debt free. Setelah aku hitung itu semua tabungan aku dari sinking fund itu ternyata cukup untuk bayar cicilan aku. Aku benar-benar mengambil keputusan yang cukup besar kali ini. Aku benar-benar terinspirasi dari channel The Budget Mom dan benar-benar membuat aku sampai mengambil langkah ini untuk menuju bebas hutang. Setelah aku melakukan pembayaran, ternyata masih ada sisa lagi. Langsung aku masukkan aja sisanya di beberapa kategori sinking fund yang menjadi prioritas utama aku, seperti home ini, dan masih ada beberapa lagi ya. Seperti yang Mams tahu, biaya home care itu nggak murah, jadi mulai sekarang aku harus nabung lebih banyak lagi untuk home. Dan home hari ini dapat 50.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 250. Sudah ada 1.250.000. Tabungan pendidikan hari ini dapat 25.000. Tabungan masa tua dapat 20.000. Medical dapat 20.000. Untuk Chinese New Year ini tidak aku kosongkan karena ini tabungan bertarget. Biasanya uang ampau, uang beli baju baru, makan besar, kue, Imlek, itu semuanya aku gunakan uang THR. Akan tetapi dengan adanya tabungan ini aku usahakan untuk kumpulkan uang ampau yaitu sebesar 2 juta. Untuk sisanya aku akan gunakan uang THR. Dan hari ini dapat 40.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, 970, 990, 1 juta. Sudah ada 1 juta.
Untuk gift hari ini dapat 10.000, aku punya rencana untuk memberikan giveaway kalau aku sudah mencapai 2.000 subscriber, dan kapan dimulainya itu aku akan dadakkan karena aku memang mau memberikan ke subscriber aku yang benar-benar ikutin aku ya. Sekarang kita ke sinking fund. Binder yang ini aku buat lebih ke family, lagi-lagi aku terinspirasi dari channel luar negeri yaitu channel Daisy Budget. Aku suka cara dia mengorganize sinking fund-nya, lebih spesifik, I like it. Oke, sekarang kita ke tabungan anak. Untuk tabungan anak aku masukkan aja semuanya ke bank account dan aku mulai lagi dari awal. Hari ini dapat 10.000. Habis saving aku sudah serahkan biaya untuk pajak motor dan STNK-nya, so untuk sekarang aku tabung dari awal lagi karena gaji Papi Ricci diserahkan ke aku 100% walaupun masih dibagi lagi ke orang tua, jadi aku pikir sinking fund ini juga perlu aku buat dan hari ini dapat 25.000. Sinking fund ini untuk kebutuhan personal dia ya. Sinking fund personal nih untuk aku sendiri hari ini dapat 25.000. Aku akan gunakan uang ini untuk beli make up, beli skincare, ataupun aku beli logam mulia dengan uang ini. Pokoknya sinking fund ini untuk aku pribadi. Untuk orang tua dan mertua nih tabungan bertarget, jadi tidak aku keluarkan. Aku akan gunakan uang ini saat hari ibu nanti dan target aku itu 500.000, so hari ini dapat 10.000. 100, 200, 20, 40, 50, sudah ada 250.000. Setengah perjalanan lagi menuju 500.000 ya. Sinking fund birthday anniversary juga sama nih, tabungan bertarget. Tabungan bertarget itu tabungan yang ada goals yang harus dicapai ya. Nah, saving goals aku untuk sinking fund birthday anniversary ini sebesar 1 juta dan hari ini dapat 20.000. 100, 200, 300, 400, 450, 70, 90, 500. Sudah ada 500.000. Liburan hari ini dapat 10.000. Liburan ini aku samakan aja dengan family time ya moms. Oke, sinking fund selesai. Sekarang aku mau ke emergency fund dan saving challenge. Untuk emergency fund aku sama sekali tidak keluarkan uangnya karena dana darurat itu penting banget untuk disimpan meskipun aku nggak tahu kapan akan digunakan. Untuk saving challenge aku batalin challenge 20, 10, dan 5.000-nya aku gunakan untuk membayar cicilan aku ya. So sekarang aku benar-benar debt free. I'm so happy, finally I'm debt free. Emergency fund ini emang penting banget disimpan ya mam, karena kapan kita akan mengalami situasi yang darurat dalam finansial kita tidak pernah tahu, jadi butuh siapkan sedini mungkin. Dan hari ini dapat 10.000. 100, 200, 300, 400, 10, 20, sudah ada 420.000. Sekarang aku tinggal tantangan 52 minggu dan sekarang kita ada di minggu ke-25 dan aku mau simpan 25.000. Aku mau ambil dari extra income. Uang extra income yang ada di dompet pintar akan aku tukarkan ke pecahan 100 ribuan dulu sebelum dimasukkan ke account bank, jadi tidak semuanya aku masukkan ke sinking fund ya. Uang yang ada di bank aku jadikan dana money ahead aku yang dimana akan menangani semua pengeluaran tak terduga aku dulu setiap bulannya, karena terkadang ada pengeluaran yang memang harus menggunakan transfer, jadi bank account aku tuh tidak boleh kosong sama sekali ya. Seratus, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 34. Sudah ada 334.000. Di sini aku salah tulis ya mam, aku tulis 340.000. Oke moms, video case stuffnya aku selesai. Sebelum aku akhiri video hari ini, aku mau ucapkan thank you so much buat mom yang sudah follow Instagram aku. Aku tuh suka membagikan sedikit tips tentang budgeting yang tidak aku share di YouTube channel aku. Aku juga suka membagikan kegiatan sehari-hari aku di Instagram aku juga. So jangan lupa follow Instagram aku juga ya. Waktunya aku akhiri video hari ini, semoga bisa sedikit menginspirasi teman-teman. Jika suka videonya jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Bye!